Hai Sobat, pengundian kereta cepat Jakarta-Bandung telah dilakukan beberapa hari terakhir dan akan segera beroperasi di bulan Agustus mendatang. Namun tahukah kamu mengapa Indonesia memilih Cina untuk proyek ini, bukan Jepang? Padahal Jepang sangat terkenal dengan teknologi kereta cepatnya. Berikut penjelasannya. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau CIC adalah perusahaan yang mengoperasikan jaringan kereta cepat Indonesia yang dibangun dengan rute Jakarta-Bandung. Perusahaan ini dibentuk sebagai patungan antara pilar sinergi BUMN Indonesia sebesar 60% dengan perusahaan konsorsium asal Tiongkok, Beijing Yaoan HSR Company Limited sebesar 40%. Pembangunan jalur kereta kecepatan tinggi di Indonesia telah melalui proses panjang semenjak Jepang memperkenalkan kereta cepat mereka pada tahun 2008. Di tengah-tengah studi kelayakan tersebut, kerjasama proyek tersebut diambil alih oleh Republik Rakyat Tiongkok dengan menghadirkan skema yang menurut Republik Rakyat Tiongkok tidak memberatkan pemerintah. Dipilihnya Cina yang menggarap proyek itu ternyata sempat membuat Jepang kecewa karena Indonesia memilih Cina dalam proyek itu. Ketika itu hubungan diplomatik Indonesia-Jepang sempat dikabarkan merenggang. Lantas apa alasan Indonesia memilih Cina untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung? 1. Janji tanpa APBN. Diketahui Cina dan Jepang bersaing untuk menggarap proyek ini. Jepang menawarkan 6,2 miliar dolar Amerika, sedangkan Cina lebih murah, yaitu senilai 5,5 miliar dolar Amerika. Jepang menawarkan pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 0,1%. Adapun Cina dengan tenor yang sama, namun dengan bunga 2%. Cina akhirnya mendapat proyek tersebut karena berjanji proyek kereta cepat tanpa APBN atau murni business to business. Rini Soemarno, Menteri BUMN kala itu menyebut kalau pemerintah Indonesia menerima Cina karena bisa membangun tanpa APBN. 2. Tanpa jaminan pemerintah. Alasan Jokowi menerima proposal Cina adalah tanpa jaminan pemerintah. Masih melansir Kompas, jika di kemudian hari proyek ini ada masalah, maka semua diserahkan ke konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina dalam kurung KCIC. Sementara Jepang ketika itu tidak mau apabila pemerintah Indonesia tak memberikan jaminan. 3. Transparansi soal teknologi. Salah satu alasan lainnya adalah Cina berjanji terbuka soal teknologi kereta cepat tersebut. Sebaliknya, Jepang dalam proposalnya enggan atau tak mencantumkan teknologi dalam klausulnya. Hal inilah yang membuat pemerintah Indonesia menjatuhkan pilihan ke Cina karena memungkinkan adanya transfer ilmu. 4. Pengalaman Cina. Pemerintah juga kala itu mempertimbangkan hal lainnya. Salah satunya Cina adalah negara yang paling banyak memiliki jalur kereta cepat dengan rute terpanjang di dunia, yaitu 25.000 km. Selain itu, total rolling stock Cina mencapai 1.800 rangkaian atau 55% dari dunia. Nah, sobat sekarang sudah tahu kan alasan mengapa Indonesia memilih Cina untuk proyek kereta cepat ini apa? Oh iya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung rencananya akan beroperasi pada 18 Agustus 2023. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam kurung Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Berdasarkan pelaksanaan testing and commissioning Senin kemarin, waktu tempuh KCJB dari Stasiun Halim ke Stasiun Tegaluar hanya sekitar 50 menit. Wakil Menteri 2 Kementerian BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pengujian kali ini semuanya berjalan dengan lancar. Semua sistem berfungsi dengan baik mulai dari kereta, rel, persinyalan, hingga kelistrikan.
Secara bertahap, kecepatan perjalanan pengujian akan ditingkatkan hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km per jam. Untuk mencapai hal tersebut, peningkatan di beberapa aspek seperti pagar pengaman dan sound barrier perlu dilakukan penyempurnaan agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat saat KCJB melintas. Dwi Yana menambahkan, setelah ini laju KCJB akan terus ditambah hingga mencapai puncak kecepatan operasional di 350 km per jam, bahkan hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya, yaitu 385 km per jam. Untuk mencapai angka tersebut, pengoperasian CIT akan terus ditingkatkan setiap harinya. Perjalanan dengan kereta inspeksi difokuskan pada pengetesan integrasi sistem, sarana, dan prasarana. Seluruh aspek akan dicek apakah fungsinya normal dan dapat dilalui KCJB dengan kecepatan tinggi.